Bunda, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan bersemangat. Berjumpa lagi dengan saya Limistina Novatra dalam acara kesayangan kita semua, persembahan untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Nah Bunda, kali ini kita akan mengupas serba-serbi terapi warna yang bermanfaat untuk kecantikan dan estetika. Untuk itu sudah ada narasumber Mbak Nurul Latifah Mangandaralam yang berprofesi sebagai holistic trainer ya. Susah banget nih namanya sih Mbak Lulu ya. Nah Bunda, kita langsung aja pakai masker karena saat ini masih pandemi COVID-19. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan ya Mbak Lulu ya. Ya, siap. Oke, sudah oke? Oke. Oke, Mbak Lulu, bisa dijelaskan mungkin apa sih terapi warna yang berdampak untuk kecantikan ya? Oke, sebelumnya saya jelasin dulu dikit ya, bahwa terapi warna untuk kecantikan yang kita bahas kali ini adalah bagaimana kita membangkitkan inner beauty atau kecantikan alami. Nah, dengan terapi warna ini kita bisa terlihat cantik, tampil menarik walaupun tidak tanpa polesan make up gitu ya. Sebetulnya kalau kita pahami tentang tropisnya Indonesia dengan warna kulit sawo matang, itu adalah kulit yang sangat cantik dan ideal gitu ya untuk orang Indonesia. Bule banyak yang suka ya dengan kulit, tapi malah kita justru kurang banyak. Betul, ya. Justru karena kita kemakan bahwa putih itu cantik, jadi kita berlomba-lomba untuk menjadi putih. Sebetulnya tidak perlu menjadi putih. Dengan kulit sawo matang di negara tropis itu adalah sudah pasangan yang sangat ideal. Karena apa? Karena kulit kita melindungi kita dari sinar matahari ultraviolet C ya. Jadi dengan pigmen, warna pigmen seperti kita ini, Patra, sawo matang ini sangat amat aman untuk negara-negara tropis. Nah, bagaimana sih terapi warna ini berfungsi membangkitkan kecantikan alami? Nah, ini yang banyak sekali kita yang belum tahu bahwa ternyata dengan terapi warna konsepnya adalah aura. Nah, jadi ketika kita memiliki aura yang terang, yang cerah, maka warna kulit apapun tampak cantik. Tanpa polesan make up atau kosmetik yang berlebihan, tetap akan cantik. Aura itu sendiri setiap manusia atau setiap orang tuh punya aura yang berbeda-beda ya pasti. Mbak ya? Nah, bagaimana tuh meningkatkan aura yang positif gitu Mbak? Pertanyaan yang bagus. Jadi aura ini sifatnya amat sangat kondisional, artinya dipengaruhi oleh emosi ya. Jadi ketika kita sedang tenang, kita sedang bahagia, maka aura kita juga akan terang, akan tebal seperti itu. Tapi ketika kita sedang depresi atau sedih atau marah, maka aura kita akan menggelap. Artinya adalah di sini kesehatan psikis lagi-lagi amat sangat berperan terhadap kecantikan alami. Pernah lihat nggak Patra kalau orang-orang yang sedang sakit, auranya tidak sebagus orang yang sehat? Ya tentu. Ya kan? Nah, pucat aja betul. Udah kelihatan. Jadi kalau kita sedang sakit, baik fisik maupun psikis, maka kecantikannya juga jadi tidak tampak di depan mata gitu ya, jadi lebih pucat, lebih tidak bercahaya seperti itu. Jadi untuk kita semua mempelajari terapi warna yang berhubungan dengan inner beauty atau kecantikan alami sebetulnya nggak susah, gampang-gampang aja sih. Ada beberapa trik yang nanti akan saya kupas di sini. Oke. Mungkin sebelum mengupas itu mungkin bisa digambarkan lagi soal terapi warna ini yang masuk ke dalam kategori holistik ya. Nah, holistik itu sendiri sebenarnya nggak hanya terapi warna ya, apa saja itu ya? Oh ya, jadi holistik itu adalah komplementer. Kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan
alternatif ya, antara lain ada akupuntur, ada akupressure, ada totok, ada massage, ada pijat, ya kan? Terus pijat itu termasuk holistik termasuk holistik. Totok wajah Ya, gitu ya? totok wajah, totok bayi, ya kan? Pijat bayi, pijat dewasa. Lalu ada juga semacam hipnoterapi, reiki, itu masuk holistik. Penyembuhan holistik. Oke, ini kalau untuk terapi warna sendiri, dia berada di mana nih? Di holistik terapi itu paling digemari kah atau gimana kondisinya? Kalau dilihat. Jadi terapi warna ini sebetulnya di Indonesia baru aja ya boomingnya sekitar tahun 2010, tapi perkembangannya sangat cepat. Kalau kita merujuk ke sejarahnya, sebetulnya sudah sangat lama terapi warna ini digunakan, bahkan di kebudayaan Mesir kuno, Tiongkok kuno, bahkan Indonesia kuno, terapi warna sudah digunakan. Penemu-penemunya juga bukan orang sembarangan, para ilmuwan, dokter, psikolog, dan lain-lain. Tapi di Indonesia mulai digunakan kembali itu sekitar 2010 lah ya. Terapi mewarnai gambar, lalu terapi kromoterapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan untuk pasien-pasien penyembuhan dari COVID dan lain-lain. Itu sudah dilakukan dan sudah difungsikan sebagaimana mestinya di Indonesia. Oke. Kalau untuk kecantikan itu terapi warnanya jadi seperti apa? Apa kita menaruh warna di wajah atau gimana itu? Jadi kalau untuk kecantikan alami ya, kecantikan alami berdasarkan teori metode terapi warna itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah dengan teknik aurasoma. Apa itu Bunda? Aurasoma itu jadi semacam minyak esensial yang berasal dari tanaman bunga-bungaan. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat aura kita itu seperti seorang ratu gitu ya. Princess ya. Kita menggunakan minyak esensial dari bunga berwarna ungu. Ungu. Lavender atau bunga telang atau anggrek ungu, pokoknya bunga-bunga yang berwarna ungu. Cara pembuatannya juga nggak susah. Bunga-bunga itu dimasukkan aja ke dalam minyak VCO yang tidak ada aroma ya, yang murni ya VCO. Lalu didiamkan aja. Setelah warnanya keluar dan tercampur, itu bisa digunakan untuk massage. Selain kita mudah mendapatkannya, harganya juga murah dan hasilnya juga sangat efektif. Jadi dengan memanfaatkan tanaman bunga-bunga yang ada di sekitar rumah kita, Patra, ternyata kita bisa membangkitkan kecantikan alami loh. Ya kan? Jadi misalnya mau tidur, kita massage dulu aja pelan-pelan ke arah atas. Dengan bunga apa yang kamu suka? Tapi bunga kayaknya agak susah ya kalau sekarang kayak nanam bunga aja lavender tuh contohnya ya. Tapi jangan salah, sejak pandemi ini para ibu-ibu itu semangat loh nanam bunga. Iya sih, benar. Jadi hobi baru ya. Hobi baru. Jadi hobi berkebun itu kan untuk releasing stres sebetulnya ya, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi kalau untuk misalnya kamu ingin warna wajahmu itu merah semu-semu gitu, bisa dengan bunga mawar dan VCO. Jadi letakkan kelopak mawar itu 5 biji atau 7 helai, kayak 5 helai, 7 helai ke dalam VCO sampai nanti VCO-nya itu berubah menjadi merah, itu airnya bisa dipakai untuk massage. Itu yang pertama, aurasoma. Yang kedua, kita bisa juga menggunakan bunga-bungaan itu sebagai rendaman air untuk mandi. Mewah sekali nih sepertinya. Bunga kan nggak susah ya sekarang, banyak juga ya pedagang-pedagang bunga. Nah, air mandi dengan bunga ini membangkitkan rasa rileks. Jadi badan-badan yang capek, yang habis seharian bekerja, itu bisa jadi nyaman kembali dengan mandi bunga.
Ini sebenarnya aromanya atau warna dari bunga tersebut? Nah, sebetulnya yang kita manfaatkan adalah getaran dari bunga itu. Jadi setiap makhluk hidup, entah itu binatang, entah itu tanaman, dia memiliki getaran karena memiliki warna, ya kan? Jadi konsep warna adalah spektrum yang memiliki gelombang dan getaran, sehingga kita bisa memanfaatkan gelombang dan getarannya itu untuk kesehatan, kecantikan, dan lain-lain. Oke, luar biasa. Ini seru banget ya obrolan kita, tapi sayangnya kita harus jeda sejenak. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persembahan untuk Bunda. Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia.